Pandemi COVID-19 adalah sebuah tantangan bagi para pengusaha kecil dan menengah. Lambat berputarnya roda ekonomi membuat banyak pengusaha gagal mempertahankan bisnis yang dirintisnya. FIFA.co.id bersama Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN menggelar dialog produktif Rabu Utama siang yang membahas kreativitas UMKM bertahan di masa pandemi. Memang kreativitas jadi kunci utama kalau usaha mau bertahan di pandemi yang sudah melanda 2 tahun belakangan ini. Tak hanya kreatif secara produksi, tetapi juga pintar-pintar mencari cara distribusi alias menjual barangnya. Salah satu yang terpenting adalah digitalisasi UMKM. Program ini sudah dicanangkan Kementerian Koperasi dan UKM seperti yang dijabarkan staf Sus Kemenkop UKM Vicky Satari. Para pengusaha harus mau berkembang ke arah digital. Karena masalahnya, selama ini dari 1.000 UKM hanya 400 yang mau ikut program digitalisasi. Dan hanya 40 UKM saja yang benar-benar bisa bertransaksi. Lewat program pemerintah ini, pengusaha akan mendapatkan pengajaran agar paham literasi digital. Lalu, kapasitas produksi juga bisa terjaga. Begitu juga kualitas produksi yang bisa kontinu sesuai standarnya. Dan terakhir, juga dibukakan akses pasar yang lebih luas lagi. Program serupa juga diinisiasi oleh Bank Rakyat Indonesia selaku peminjam modal terbesar bagi UKM di tanah air. BRI bahkan menaikkan platform pinjaman kredit usaha rakyat hingga 100 juta rupiah pada 2021 ini. Tidak hanya sampai sebatas itu, tetapi BRI juga siap mewujudkan mimpi para pengusaha untuk berkembang lebih jauh lagi. Nah, ini concern kita bagaimana 4 hal terkait dengan digitalisasi itu. Yang pertama adalah literasi digitalnya, yang kedua adalah kapasitas produksinya. Ini harus kita scale up dengan strategi pendekatan factory sharing dan seterusnya. Kemudian kualitas produksinya ya harus bisa konsisten ketika ada repeat order dan seterusnya. Yang keempat adalah akses pasar. Tadi saya sudah sampaikan akses pasar dari mulai ada LKPP, pengadaan barang dan jasa pemerintah itu sudah didorong untuk onboarding, BUMN sudah gitu ya. Jadi 4 ini yang kita fokuskan dengan overlay atau superimpose kepada trade areanya. Pelatihan-pelatihan ini penting terkait dengan isu-isu tersebut. Kurang lebih yang paling menjadi yang kita highlight adalah kolaborasi dengan lintas stakeholders karena pemerintah kan sendiri di sini perlu ada selain lintas kementerian lembaga, BUMN, para pengusahanya sendiri, ada teman-teman tech company ya, perusahaan teknologi dan infrastrukturnya juga hari ini pemerintah sudah siapkan, apalagi sekarang sudah masuk di era 5G. Para pengusaha Indonesia sendiri sudah banyak melakukan inovasi dan penyesuaian selama pandemi ini. Seperti yang dilakukan oleh Dedi Effendi, pemilik Palem Craft. Namun ketika Dedi ingin lebih luas lagi cakupan bisnisnya, masih ada masalah yang menghambatnya. Pemerintah pun diminta segera turun tangan. Sekarang kami masih ada kendala nih Pak Vicky, biaya ocean freight kontainer kita sangat mahal sekali Pak Vicky. Mohon ini bantu Pak Vicky. Kenapa? Teman-teman UKM barang sekarang sudah ready, barang sudah siap dan rata-rata teman-teman ekspornya sudah menunggu Pak Vicky. Tapi biaya ocean freight 10 sampai 15 kali lipat kenaikannya Pak. Yang kedua kami juga bisa merasakan ada stimulus pengurangan suku bunga. Jadi beberapa pinjaman yang sudah kami lakukan, kami mendapatkan keringanan. Bahwa kenapa sih produk-produk yang diciptakan Pak Dedi ini yang sungguh yang namanya inovasi dan kreatif itu kok lakunya hanya di luar negeri? Oke. Padahal ya ini mohon izin nih, bahwa ini juga harapan kami dari asosiasi bahwa jeritan hati seperti Pak Dedi, ya pemerintah kan bikin yang namanya program Aku Cinta atau bangga buatan Indonesia. Aku bangga buatan lokal. Aku bangga buatan lokal buatan Indonesia. Kenapa nggak produk-produk Pak Dedi ini yang inovasi tinggi dan kreativitasnya sudah masuk pasar dunia? Kenapa sih nggak belanja kepada Pak Dedi? Oke. Nah, itu dia dialog yang membahas perjuangan UMKM dan fasilitas pemerintah bagi pengusaha selama pandemi COVID-19 ini. Semoga saja bermanfaat untuk kalian yang menonton.
Dan sebelum lanjut ke video yang lain, jangan lupa untuk subscribe dan buka terus viva.co.id.